Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus Masjid Al-Farah Darul Muttaqin yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wahab bin Munabbih pernah ditanya oleh beberapa penduduk daerah Ziran namanya. Apa kata penduduk Ziran ini? Wahai Abu Abdillah, apakah engkau pernah mendengar suatu musibah yang lebih besar daripada apa yang kami alami saat ini? Jadi penduduk ini dalam keadaan dapat musibah, pernah tidak kau mendengar musibah yang lebih besar daripada yang kami alami ini? Kemudian apa kata Wahab bin Munabbih? Jika kalian melihat kondisi kalian saat ini dibandingkan cobaan yang telah dialami oleh umat pada masa lalu, niscaya kalian akan dapati cobaan yang kalian rasakan itu hanyalah seperti asap di atas api. Kecil musibah kalian ini kalau dibanding dengan umat masa lalu. Kalau untuk urusan dunia, lihat orang yang di bawah kita. Kalau untuk urusan akhirat, lihat orang yang di atas kita. Jadi ketika menerima cobaan, dia tanya kepada Wahab bin Munabbih, kata Wahab bin Munabbih, cobaan kalian ini belum seberapa. Apa dijelaskan oleh Wahab bin Munabbih? Ada seorang perempuan pada masa lalu dari Bani Israel bernama Sarah. Ini kalau ada yang sama namanya Pak ya. Nah, ini perempuan solehah Bani Israel bernama Sarah. Dia mempunyai 7 orang anak Pak. Yang 7 orang anak ini bersama Sarah dibawa menghadap kepada raja. Begitu sampai di hadapan raja, raja ini memaksa Sarah dan ke-7 anaknya untuk mau makan daging babi. Itu hukumannya Pak. Disuruh mereka makan daging babi. Apa katanya? Makanlah. Siapa yang tidak mau makan, sesuap aja tidak mau, maka kalian akan hukum mati. Dan ini ditanyakan kepada satu-satu orang anaknya Pak. Syekh Muhammad Abduh ketika mengisi acara di Paris, Prancis, sempat dipertanyakan oleh orang di sana Pak, mengapa umat Islam mengharamkan babi? Kalau pada masa lalu oke lah makanannya mungkin kotor. Kalau sekarang kan peternakan babinya udah bersih, bisa diolah supaya dagingnya ini bisa banyak hilang yang hal-hal merusak tubuh. Karena lemak babi itu kan tidak mudah dihancurkan Pak di dalam tubuh. Jadi sekarang rasanya nggak mungkin lah kalau hukumnya haram. Kata Syekh Muhammad Abduh, aku kalau menjawab secara ilmiah gak bisa. Gini aja lah, tolong ambilkan atau carikan 2 ekor babi jantan, 1 ekor babi betina. Itu binatang yang haram dalam agama kami. Kemudian ambil 2 ayam jantan, 1 ayam betina. Itu binatang halal dalam agama kami. Mereka pun mau mengambilkan Pak. Diambilkan mereka, dibawa ke sebuah lapangan. Sekarang coba lepaskan babi betina. Dilepaskan babi betina. Kemudian coba lepaskan 2 ekor babi jantan. Apa yang dilakukan oleh 2 ekor babi jantan ini Pak? Mereka bekerja sama memperkosa babi betina. Lihat oleh kalian, babi ini mempengaruhi genetika moral.
Jadi kalau orang sering makan babi, hilang rasa cemburunya. Jadi satu perempuan, mereka tidak mengapa bagi mereka untuk digilir oleh dua jantan. Sehingga rasa cemburu kalian hilang. Anak gadis kalian dibawa orang kalian diam karena hilang rasa cemburu. Istri mau cupika-cupiki sama orang nggak ada masalah, hilang rasa cemburu. Sekarang coba lepaskan 2 ayam jantan, 1 ayam betina. Di situ kaget orang yang bertanya. Ternyata ayam jantan ini bertarung dia berdua, Pak, untuk mendapatkan betina. Nah, itulah genetika moral kalau kita makan binatang. Apa yang dimakan oleh raga akan mempengaruhi jiwa, Pak. Sering kita sampaikan, kata Rasulullah apa? Tidak usahlah makan yang haram lagi, Pak. Jangan makan daging 3 hari berturut-turut. Bisa pindah sifat hewan itu ke kita. Hari pertama makan daging masih santai, Pak. Hari kedua makan daging lagi, mulai agak panas badan. Hari ketiga naik darah, Pak. Hari keempat baru keluar binatangnya, Pak. Senyum orang ngamuk dia. Nah, jadi keluar binatang itu tuh, Pak. Tidak bisa dipungkiri, otak kita ditengkuk namanya reptilian brain. Di sini mamalia tua. Otak binatang loh, Pak, ditengkuk itu nih. Sehingga kalau orang marah yang berat adalah tengkuknya. Yang baik cuman satu di belakang kening, namanya neokortex. Keuntungan umat Islam sering sujud, darah yang membawa oksigen dari jantung masuk ke neokortex. Neokortex itu alirannya ke hati, Pak. Jadi orang sering sujud, lama-lama hatinya menjadi baik. Kalau hati sudah menjadi baik, wajah menjadi terang. Nah, itu dia, Pak. Nah, pada masa itu pun, pada masa Sarah dan anak-anaknya ini, kata Wahab bin Munabbih, babi itu memang udah haram, nggak mau makan, Pak. Cuman raja ini memaksa. Ditawarkan kepada anak yang pertama, kau makan babi ini, atau aku potong kedua tanganmu, kedua kakimu, kemudian aku potong satu-satu bagian tubuhmu hingga mati. Aku mutilasi. Ini kalau dalam istilah bahasa Cina hukumannya lingci namanya. Lingci itu menyiksa tapi nggak boleh mati. Jadi betul-betul mata dicongkel, tangan dipatah, dipotong. Tapi apa kata anak ini? Aku tidak akan memakan yang diharamkan oleh Allah. Padahal risikonya nyawa loh. Apa yang dilakukan oleh raja yang zalim ini? Dia potong tangannya satu persatu, dia potong kakinya satu persatu, dia potong telinganya, dia congkel matanya, dia potong hidungnya, sampai anak ini mati. Begitulah orang menahan diri dari yang memakan yang haram. Betul-betul kokoh dia menahan dirinya. Padahal udah ada uzur nih, Pak. Seperti uzurnya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu, Pak, dipaksa, Bu, untuk mengatakan, katakan Tuhanmu Lata, Uzza. Udah parah siksaannya itu, Pak. Udah luka-luka badannya, direndam dalam air laut, Pak. Berapa pedihnya, Pak. Dalam keadaan setengah sadar dia ucapkan Tuhanku Lata, Uzza. Selepas dia sadar, Pak, menyesal dia telah mengucapkan itu, menangis dia ke Rasulullah. Terucap, aku ya Rasulullah, Tuhanku Lata, Uzza. Kata Rasulullah, tidak ada kekafiran kalau hatimu masih beriman ketika engkau dipaksakan. Jadi sebetulnya sudah ada uzur, tapi dia tetap bertahan. Biar aku mati, aku tidak akan makan daging babi. Mati anak yang pertama, Pak. Kemudian raja ini memanggil lagi anak yang kedua, kata Wahab bin Munabbih. Kau makan ini. Kata anak ini, saya tidak mau makan yang diharamkan Allah. Sama seperti abang saya tidak akan mau makan. Apa kata raja ini membuat hati dia takut, Pak? Dia kasih tahu ke tentaranya. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa ambil seceret tembaga yang sudah dicairkan. Kalau kau tidak mau makan, aku tambah cairan ini, aku masukkan ke dalam aspal, dipanaskan. Setelah dia mendidih, akan aku tuangkan ke kepalamu.
Ini lebih berat lagi loh Pak siksaannya Pak. Air panas dituangkan di kepala Pak. Cairan tembaga ditambah aspal dididihkan. Tembaga aja udah ngeri panasnya Pak. Tambah aspal. Kita aja orang sedang aspal Pak, kena jalan di situ aja udah terasa uapnya itu Pak. Itu udah kena angin-angin tuh Pak. Sempat yang dari drumnya itu Pak, itu yang lebih ngeri lagi kan Pak. Lengket dia, lama panasnya itu Pak, awet. Anaknya tetap mengatakan, aku tidak takut. Siramlah. Disiram, berapalah lama sakitnya itu Pak ya. Dituangkan cairan mendidih itu. Semakin ilmu pengetahuan ini maju Pak, ternyata terbukti hukuman pancung umat Islam adalah hukuman yang paling bijaksana untuk hukuman mati. Disentrum Pak, setengah jam sakratul mautnya Pak setelah disentrum itu. Jadi sudah mereka coba hukuman mati yang disentrum sekian, gantung sekian. Kemudian yang dikurung dalam tabung gas sekian, yang disuntik mati lama. Tapi hukuman umat Islam, hukuman pancung, hukuman yang paling bijaksana untuk hukuman mati. Cuman terlihat sadis kan, itu aja sebetulnya Pak. Padahal dia langsung mati. Dan tidak serta-merta hukuman pancung itu Pak, begitu diduduk langsung dipancungkan. Dibaca dulu rentetan kesalahan yang dia lakukan. Maksudnya apa Pak? Supaya dia bisa tenang dulu. Kadang udah tertidur dia baru dilalukan Pak. Jadi sengaja dibuat lama, begitu terangguk kepalanya dia tertidur baru langsung ditebas. Cuman orang ngeri nengoknya. Ternyata orang Eropa mengakui hukuman Islam paling bijaksana untuk hukuman mati. Tidak menyiksa. Ini cairan tembaga Bu, disiramnya. Mati anak itu. Raja memanggil anak yang selanjutnya. Yang lain tenang, tidak ada yang santai aja Pak. Padahal seharusnya makin takut tuh. Apa kata raja ini? Kau makan ini. Kalau tidak kau makan, kau lebih parah lagi kena. Apa kata anak ini? Daripada babi itu, lebih hina kau ini lagi raja. Kau lebih hina daripada babi. Ketawa raja itu Pak. Kau bilang aku bodoh. Kau sengaja memaki aku biar kau langsung kubunuh kan? Salah kau. Kau lebih parah aku siksa lagi. Jadi sebetulnya Pak, taktik anak ini sengaja dia maki supaya lebih cepat dia matinya Pak. Rupanya raja tahu maksud dia nih. Apa hukuman yang diberikan untuk anak yang ketiga ini? Dia perintahkan tentaranya kupas kulitnya. Dikupas loh Pak. Dikupas itu Pak. Dikuliti. Berapa lagi sakitnya nih Pak, dikuliti ini. Sampai pula dia meninggal dunia. Setelah itu Pak, mulai satu persatu anak perempuan ini digilir, anak si Sarah ini, sampai anak yang tinggal anak yang terakhir lagi Pak. Teman udah lumayan besar. Berkisar usianya 8 atau 9 tahun. Apa kata raja ini? Tinggal satu orang anak kau Sarah. Jangan kau sampai keras hati seperti anak-anakmu. Tolong bujuk anak yang satu ini. Aku kasih waktu 1 jam. Bujuk anak ini supaya dia mau makan babi. Baik raja, akan aku lakukan. Pergi Sarah Pak. Sama anaknya ini dibujuknya. Apa bujukan ibu kepada anaknya ini? Wahai anakku, engkau adalah anak yang paling istimewa dibandingkan saudara-saudaramu. Anak-anak yang lain, abang-abang kau itu, aku susukan cuma 2 tahun. Di saat kau dalam kandungan, ayahmu meninggal dunia. Dan kau aku susukan selama 4 tahun. Jangan kau sampai nanti di akhirat tidak bertemu dengan abang-abangmu. Jangan kau makan babi itu. Bukan dibujuk-bujuknya untuk apa Pak? Tidak usah lah nak ya, makan aja lah agak sikit. Tidak apa itu, penting kita lepas. Tidak Pak, biar mati kita. Dimakan oleh anaknya yang terakhir ini Pak. Dimakan. Tidak mau anak ini memakan, anak ini pun dibunuh oleh Raja Israel ini.
Apa kata raja ini kepada Sarah ini? Aku merasa sedih melihat dirimu ini, menyaksikan betapa pedihnya hari ini. Kau telah menyaksikan semua anak-anakmu mati di hadapanmu, Sarah. Kenapa kok bisa sekokoh ini? Betul kalian ini, celaka betul kalian ini. Cepat kau tinggal sendiri lagi, Sarah, makan aja, sesuap aja. Sesuap kau makan, maka kau akan bebas. Kata Sarah ini, tidak mungkin aku menyatukan antara kehilangan anak-anakku dengan kemaksiatan kepada Allah. Jika hidup mereka, aku hidup setelah mereka, maka aku tidak mau itu terjadi kepadaku. Maka aku tidak akan memakan hidangan babi. Silahkan kau bunuh aku. Dibunuh dia, Pak. Mendengar ini apa kata orang Bani Zuran? Ternyata ujian kami ini masih kecil, Wahab bin Munabbih. Ternyata masih kecil kami ini. Nah kayak kita nih, Pak, apapun sekarang kedukaan kita, Pak, masih seperti asap di atas api, Pak. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengeluh saat ini. Apa yang mau kita keluhkan? Nggak kurang rezeki kita, Pak. Banyak orang lebih parah daripada kita lagi. Sakit badan kita sekarang. Pergi kita ke rumah sakit, Pak, lebih parah lah kadang sakit orang pas dia cerita-cerita sama kita, Pak. Ada orang di pesawat, Bu, mengeluh dia sakit jantung. Sudah 5 dokter jantung, tidak ada yang menemukan sakit saya, padahal saya jantungnya sakit. Apa kata para dokter, Pak? 1 dari 4 ranjang di rumah sakit mengidap penyakit EII, Emotional Induced Illness. Tidak sakit tapi merasa sakit. Sementara yang duduk di sebelah orang yang keluh sakit jantung itu sedang diam-diam berbunyi, Pak. Tek, 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 macam suara bom. Terkejut orang yang cerita sakit jantungnya. Dari mana bunyinya itu? Aku baru pasang alat di jantung aku 21 hari yang lalu. Dan ini akan tetap berbunyi. Terdiam deh, Pak. Dia orang udah pasang alat di jantungnya, santai aja kayak dia. Ini baru mengeluh sakit jantung padahal tidak sakit. Jadi kebanyakan orang seperti itu, Pak, mendramatisir sakitnya padahal orang lebih parah sakitnya. Itu untungnya, Pak, sering-sering ke rumah sakit tuh, Pak, ya. Jadi kita merasa banyak bersyukur kepada Allah, Pak. Sedang tidak enak jiwa, Bu, pas ceramah di rumah sakit jiwa, Pak. Sebelum mulai ceramah, Pak, kunjungi dulu, Pak. Ada orang yang meninju-ninju dindingnya sampai patah tangannya, makanya kami kasih alas spon di dinding itu supaya tidak patah lagi tangannya. Atau berapa kali dah patah. Oh, tidak, kepala dia untuk deh. Alhamdulillah ya Allah, kita tidak macam itu, Pak. Jadi tidak ada alasan kita untuk mengeluh. Kenapa kamu melakukan ini? Ya gimana lah, uang susah betul sekarang. Makanya saya khilaf melakukan ini. Aduh, kita ngeluh miskin, coba cerita ke orang miskin, Pak. Malu pula kita, Pak. Saya ada nanya ke seorang guru honor, berapa gaji Bapak 1 bulan di sekolah ini? Alhamdulillah, Ustaz, 40 jam saya ngajar dapat saya 1 juta. Betapa bahagia wajahnya mengatakan dia dapat 1 juta. Sementara orang bergaji 50 juta bisa ngeluh, Pak. Bisa pusing kepalanya. Yang 1 hari bisa dapat 100 juta pun ada, Pak. Tapi tetap mengeluh. Ini 1 juta 1 bulan sumringah dia, Pak, wajahnya mengatakan itu. Dan hati-hati juga mulut kita, Pak. Jangan pula kita bilang, hah, 1 juta? Itu yang membuat dia kacau nanti, Pak. Kalau kita sempat gitu aja, Pak, berhenti dia kerja, itu mau dia tuh. Kita lihat pula, Pak, di masa Khalifah Umar bin Khattab. Ini bab ke-12 di dalam kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah dalam 500 sampai kisah orang soleh ini, Pak, ya. Abdullah bin Zaid bin Aslam bercerita tentang bapaknya dari kakeknya Aslam. Apa kata Aslam ini? Saya pernah bersama Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an saat dia memeriksa kondisi penduduk Madinah. Belusukan, Pak. Jadi Khalifah Umar bin Khattab itu mengajarkan pemimpin turun lihat keadaan masyarakatnya. Turun langsung.
Begitu sedang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini belusukan, duduk dia di samping dinding rumah orang, Pak. Jadi istirahatlah, duduk seperti biasa. Karena Khalifah Umar bin Khattab ini terkenal paling low profile, Pak. Sampai pasukannya pernah malu, Pak. Pernah malunya itu apa sebab, Pak? Yang mau diambil kunci kekuasaan Yerusalem, dia datang dengan baju apa adanya, sendal apa adanya. Sampai kata pasukannya, maaf Amirul Mukminin, bisakah kau mengganti pakaianmu dengan yang lebih bagus? Karena nanti mereka takutnya tidak memuliakan. Kata Umar, semenjak aku jadi orang Islam, aku tidak butuh lagi kemuliaan orang. Nah, itu yang susah, Pak. Jadi untuk bisa seperti Khalifah Umar bin Khattab itu tuh sangat sulit. Orangnya juga cuman satu orang. Betul-betul rendah hati. Siapapun mungkin, Pak, susah untuk seperti ini, Pak. Nah kemudian, Pak, ya, pas sedang duduk di sebelah dinding rumah orang itu, tidak sengaja, ini tidak sengaja, bukan sengaja mendengar awalnya, ada seorang perempuan, dia berkata kepada anak perempuannya, apa kata dia? Nak, susu yang akan kita jual itu biar agak banyak labanya, campurkanlah dengan tambahan air. Jadi kan lumayan nanti tuh untungnya. Nah, ini hasutan ibu kepada anaknya. Mungkin sampai sekarang hal-hal kecurangan seperti ini masih ada, Pak. Emas banyak patinya, Bu. Begitu jual dibakar hitam rata-rata, Pak. Kan sering orang kena tuh. Jadi susu campur dengan air, kan masih kelihatan kentalnya. Apa kata anak ini? Ibu, apakah engkau tidak mengetahui bahwa Amirul Mukminin melarang tentang ini? Kata ibunya ini, apa memang larangan dari Amirul Mukminin? Dia memerintahkan aparatnya untuk mengumumkan agar tidak mencampur susu dengan air. Jadi kalau mau jual murni, ya udah murni aja. Misalnya nih yang jual parfum, murni, bilang murni. Dicampur, bilang dicampur. Jangan dibilang murni, nggak taunya ada campuran, Pak. Kalau orang awam kan tidak ada yang tahu, Pak, parfum ini bercampur atau tidak. Karena ada campuran parfum ini menyerupai parfum, namanya solfoil, Pak. Itu fungsinya untuk memperbanyak bibit. Kalau murni ya udah bilang murni gitu. Ini bisa juga terjadi dengan orang-orang yang lain, pedagang-pedagang yang curang. Mungkin disangkanya curang itu akan menguntungkan dia, padahal justru meresahkan jiwa sendiri. Namanya orang menyimpan kebohongan itu pasti stres. Kemudian apa kata ibunya ini? Tidak mungkinlah kita taat kepada Umar, kan dia tidak tahu sekarang. Kecuali dia tahu, iyalah, dia kan tidak tahu. Kata anaknya ini, Bu, nggak boleh seperti itu. Jangan sampai kita sama pemimpin ini taat di belakangnya, kemudian di belakang kita khianati dia. Nah ini bagus nih, Pak, akhlak seperti ini nih. Kadang kita, Pak, ya, misalnya nih ketua masjid mengatakan kita tahun ini kurbannya 2.550.000, setuju. Datang dia rapat lah di belakang, Pak. Parah, tak dari mana lah dapat angka segitu. Kita tiap tahun kurban geleme dapatnya. Itu tuh yang tidak enak tuh, Pak. Di belakang rapat pula, Pak, ya. Kadang itu untungnya jadi orang ceplas-ceplos tuh ya, Pak, ya. Betul-betul buka kulit tanpa isi aja. Itu kadang enak daripada di belakang. Apalagi kata Umar bin Khattab kepada Aslam, waduh Aslam, ini anak perempuan ini perempuan solehah ini. Ini betul perempuan yang berakhlak. Tolong kau tandakan rumah ini. Jadi dikasih tanda, Pak. Dikasih tanda oleh Aslam. Kemudian Umar melanjutkan aktivitas yang lain sampai dia pulang. Pas paginya dia kumpulkan anak-anak laki-lakinya. Bapak semalam begitu melihat keadaan penduduk,
sempat mendengar di satu rumah, tapi rumah itu udah Bapak tandai. Kalian coba cari tahu, kalau perempuan itu masih sendiri, pinang dia, jadikan istri. Jadi patokannya Pak, selain orang taat ibadah ini, akhlak itulah Pak. Diam semua anak-anak, kalau kalian tidak mau maju, Bapak maju. Nah, gimana? Akhirnya apa kata Hashim? Aku mau ayah. Pergi ke rumah perempuan itu. Ternyata perempuan itu masih gadis Pak, belum terikat apapun dengan orang lain. Setelah diberitahukan, maka diadakanlah pernikahan Pak. Setelah itu Pak, dari pernikahan dengan perempuan ini, Hashim maka lahirlah seorang perempuan, dan dari perempuan ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Jadi cucu cicit Khalifah Umar bin Khattab, lahirlah Umar bin Abdul Aziz, yang dari keturunan orang baik lahir yang baik. Jadi memang pengaruh rupanya Pak. Dapat bapak baik, ibu baik, insya Allah anak baik. Tapi bagaimana? Dulu kita jahat, istri kita pun tidak tahu agama, kemudian lahir anak. Apakah anak itu bisa baik? Bisa Pak. Kuatkan aja amalan ruhiyah kedua orang tuanya. Karena kalau kuat amalan ruhiyah orang tuanya, banyak minta ampun kepada Allah, insya Allah akan membalik dia, berbuah jadi anak yang soleh. Tapi kadang kita ada juga diuji Pak. Bapak taat, ibu taat, dapat anak meleset Pak, biasa Pak. Nabi Nuh pun taat, istri meleset, anak meleset satu, Kan'an. Nabi Lut taat, istri awalnya taat, karena duit, istri pun berkhianat. Nah, jadi jangan pula kita terkecil hati. Kemudian bagaimana kalau kita mungkin ada pencarian kita ini yang salah? Tidak semuanya bisa kita saring dan kita jamin kehalalannya. Jadi bagaimana caranya itu? Kalau sudah terlanjur temakan, bagaimana? Maka Pak, hadis ini mungkin bisa sedikit menghibur kita, riwayat ini. Abu Burdah menceritakan, ketika kematian datang kepada Abu Musa, dia berkata, "Hai anak-anakku, ingatlah kisah tentang sepemilik roti." Dan ini juga disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ada seorang rahib yang hanya tok beribadah selama 70 tahun Bu. Cuman 1 hari dia turun Pak. Jadi terlalu lama ibadah. Kemudian dia turun dari tempat ibadahnya, pergi dia keluar. Nah inilah kata Rasulullah Pak ya, ahli ilmu kedudukannya lebih tinggi daripada ahli ibadah. Bapak banyak ibadah Pak, kekuatan bapak secara ilmu jadi kurang, sehingga pertahanan mudah kena Pak, karena kita tidak punya pengalaman. Rata-rata Bu, sejarah sudah mengatakan Barsiso ahli ibadah lewat, Abdah bin Abdurrahim penghafal Quran lewat, jadi murtad. Kemudian Ibnu Muljam pengajar Quran pada masa Khalifah Umar bin Khattab, jadi pembunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita berilmu Pak, kokoh kita jadinya. Nah ini dia ibadah kuat, ilmu keluar bergaul sama orang tidak ada. Kalau kita keluar ini Pak ya, contohnya Pak, ada di imigran Itali di Amerika, itu umurnya rata-rata panjang Pak, tua-tua, udah 95 masih aman. Mereka mengamalkan ajaran Islam Pak, sering ngumpul. Itu rahasianya Pak. Orang Islam silaturahmi memperpanjang umur, memurahkan rezeki. Mereka memang tidak tahu tentang hadis ini, tapi mereka amalkan Pak, ngumpul. Orang jahat aja ngumpul panjang umurnya Pak, apalagi orang baik Pak. Ngumpul, sering keluar, ketemu orang, cerita. Ada masalah kita tahu, kita dari orang ini rupanya ada ilmunya, dapat kita. Nah dia pas turun sehari Pak, rahib ini kena dia sama perempuan Pak. Nah, jadi perempuan yang mengenakan dia,
Akhirnya perempuan ini merayu rahib ini dan dia berzina dengan perempuan itu selama 7 hari. Maksiat selama 7 hari, Pak. Setelah itu bangkit penyesalan dia, Pak. Sampai dalam riwayat ini setiap kali dia selangkah, dia sholat sesuai dengan yang disyariatkan waktu itu, kemudian sujud. Asal jalan selangkah, ingat dia dosanya, sholat, sujud. Sampailah dia bertemu dengan rombongan orang-orang miskin berjumlah 12 orang. Karena agak longgar-longgar tempatnya, nyelip dia, Pak, di antara 11 dan 12. Sehingga orang miskin yang ke-12 jadi nomor 13. Ternyata orang-orang miskin ini selalu mendapatkan jatah makanan dari bunyi azan dari, Pak. Ternyata orang-orang miskin ini, Pak, mendapatkan jatah makanan dari dermawan yang berjumlah pas cuma 12. Karena ada 13 yang dikasihnya tentu 12. Yang ke-13 ngomong, "Pak, saya kok belum kebagian loh. Saya nggak pernah loh kurang. Kan memang pas ini, yang saya bawa juga pas." Jadi yang kebagian siapa, Pak? Rahib ini, Pak. Rahib ini pun memberikan makanan itu kepada orang miskin yang ke-13 ini. "Aku memang lapar, tapi kau lebih butuh. Makanlah ini." Dikasihnya lah, Pak, ke orang miskin ini. Setelah dia wafat, Bu, apa kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Jadi dia ini ditimbang lah, Pak. 70 tahun dia beribadah dengan maksiat dia selama 7 hari. Ternyata lebih berat maksiat yang 7 hari ini, Pak. Tapi begitu yang 7 hari ini ditimbang dengan makanan yang dia sedekahkan kepada fakir miskin yang ke-13 ini, ternyata lebih berat makanan itu. Jadi dengan banyak membawa orang makan nih, Pak, ya, bersedekah makan, itu bisa untuk membersihkan banyak dosa-dosa kita, Pak. Cuman ini mohon hadis riwayat ini jangan disalahartikan ya, Pak, ya. Salah arti kalau gitu, berzina aku 7 hari, ajak orang makan 1. Besok buatlah balik, bukan itu. Ini untuk menggembirakan kita, Pak, bahwa Allah itu Maha Pengampun. Kita jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah pasti mengampuni. Nah, ini adalah riwayat ke-13 di dalam kitab 500 sampai kisah orang soleh, kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Kemudian lagi, Pak, kita mungkin masih ingat ketika Rasulullah SAW lepas sholat subuh berjamaah, ada seorang sahabat yang tidak zikir doa langsung kabur. Namanya tuh Abu Dujana, Pak. Abu Dujana ini, Bu, asal subuh diperhatikan Rasulullah sampai risau Rasulullah, Pak. Ini kok orang tidak mau doa, tidak mau zikir. Karena udah sering Rasulullah panggil dia, "Kau tidak punya kebutuhan dengan Allah, Abu Dujana. Kenapa kau mesti buru-buru pulang?" Kata Abu Dujana, "Minta ampun aku kepada Allah ya Rasulullah. Aku bertetangga dengan laki-laki munafik. Dia Islam, tapi kita tahu ya Rasulullah, dia ini munafik. Dia punya pohon kurma yang buah kurma itu sebagian ke halaman aku. Kau kan tahu ya Rasulullah, aku ini lebih sering lapar daripada dapat makanan. Pernah aku terlambat pulang sholat subuh ya Rasulullah. Aku melihat anakku memakan kurma karena dia lapar, dimakannya kurma tetangga aku itu. Maka aku lari mengejar, aku peluk dia, aku congkel mulutnya Rasulullah, suruh muntahkan kurma itu. Aku takut ya Rasulullah, termakan anak aku yang haram. Apa pertanggungjawaban aku besok di akhirat? Masalah kurma aja, Pak. Kalau sempat tetangga bapak macam bapak berkelebihan, bapak anak-anak nih bapak congkel juga, apalah salahnya? Tapi memang untuk ini Rasulullah pun tegas kok, Pak. Ketika Hasan memakan kurma sedekah kan juga dipeluk oleh Rasulullah. Muntahkan. Disuruh Rasulullah muntahkan. Karena Rasulullah takut termakan anak cucunya makanan yang haram. Sedih hati Rasulullah mendengarnya, Pak. Apa kata Rasulullah? Siapa yang kenal dengan tetangga Abu Dujana? Panggil dia kemari. Dibawa tetangganya itu. Apa kata Rasulullah? Kau mau tidak? Aku ganti 1 batang kurmamu itu dengan 10 batang pohon kurma di surga, beralaskan mutiara yakut.
Apa kata laki-laki ini, Pak? Kalau dagang sama aku ini berjelas-jelas saja lah Rasulullah, tidak usah surga-surga, itu dijanjikan. Ya, makanya dia ini memang laki-laki munafik, Pak. Dia Islam. Beli dengan uang, baru mau aku. Oh, datang Abu Bakar. Aku beli seharga 10 kurma terbaik di Madinah. Baru, kalau ini ketemu jalannya nih. Mau aku. Pulang dia ke rumah, apa bisikannya ke istrinya? Kurma ini dari beli Abu Bakar seharga 10 kurma terbaik di Madinah. Sementara batangnya masih di rumah kita. Pokoknya kau cepat bangun, kau kumpulkan kurma yang jatuh di halaman Abu Dujana. Masih juga jahat lagi, Pak, masih juga mau diambilnya. Tapi apa keajaiban yang diberikan Allah, Pak? Bangun subuh dia, posisi pohon sudah berpindah di halaman rumah Abu Dujana. Itulah yang membuat para sahabat nih, Bu, semakin ingin dekat kepada Allah karena banyak keajaiban yang mereka rasakan. Nah, mudah-mudahan, Pak, dengan kisah-kisah ini termotivasilah kita untuk lebih baik akhlak kita, ibadah kita, untuk semakin banyak ketergantungan kita kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.